tugasnya di seminar akuntansi. Peran akuntansi manajemen lingkungan dalam meningkatkan kinerja dan keberlanjutan perusahaan. Untuk yang pertama itu ada abstrak. Penelitian mengkaji peran akuntansi manajemen lingkungan atau AMA menggunakan metode tinjauan literatur, fungsi pada kinerja dan berkelanjutan perusahaan. Topik ini membahas bagaimana akuntansi manajemen lingkungan membantu perusahaan mencapai kinerja yang baik sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan. Penelitian tersebut tidak melakukan survei secara langsung, namun menganalisa berbagai jurnal ilmiah untuk memahami manfaat dan peran AMA sebagai di perusahaan. Untuk latar belakangnya itu, perusahaan menghadapi tuntutan untuk menerapkan praktik bisnis yang berkelanjutan akibat meningkatnya kesadaran lingkungan. Aktivitas operasional perusahaan menimbulkan dampak lingkungan yang perlu dikelola secara tanggung jawab. Akuntansi manajemen berperan penting dalam menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan secara strategis. Akuntansi manajemen lingkungan atau AMA itu membantu suatu perusahaan mengidentifikasi, mengukur, mengelola biaya lingkungan. Penerapan AMA mendukung peningkatan kinerja keuangan sekaligus keberlanjutan suatu perusahaan. Nah, untuk selanjutnya itu pentingnya topik. Jadi, mengintegrasikan aspek lingkungan dan keuangan, mengurangi resiko dan biaya lingkungan, dan menciptakan nilai jangka yang panjang. Jadi, AMA itu penting karena tidak hanya fokus pada keuntungan, namun juga membantu suatu perusahaan bertahan dalam jangka yang panjang melalui praktek berkelanjutan. Dan untuk tujuan penelitiannya itu kan menganalisis peran AMA, mengidentifikasi praktek terbaiknya AMA, dan memberikan rekomendasi bagi suatu perusahaan. Dan tujuannya itu penelitian ini yaitu untuk memahami bagaimana AMA diterapkan dalam manfaatnya bagi kinerja suatu perusahaan. Untuk metode penelitiannya itu kan ada literatur review 20 artikel, yaitu yang 10 nasional dan 5 yang internasional. Jadi artikel itu yang digunakan berasal dari jurnal ilmiah agar hasil penelitiannya itu bersifat objektif dan akademik. Nah, di sini beberapa yang artikel nasional. Oke. Untuk salah satunya itu Presiden Prabowo menginstruksikan terkuat stabilitas nasional atau Sekretariat Kabinet pada tanggal 31 Agustus tahun 2025. Pada sidang Kabinet Paripurna, Presiden Prabowo memberikan instruksi untuk menjaga stabilitas nasional di tengah dinamika situasi yang berkembang. Sebelumnya, Presiden juga menyampaikan bersangkawa atas insiden demokrasi yang mengabaikan kematian seorang pengemudi ojol di Hambalang dan memerintahkan penyelidikan secara tuntas. Untuk yang internasionalnya, oke. Komisaris PBB Ashwal Insral dari Gezonda atau Intrazonal 2025. Artikel ini melaporkan bahwa sebuah komisi penyelidikan PBB telah menuduh Israel melakukan genosida terhadap warga Gaza selama konflik yang berlangsung. Dibahas bukti yang dikumpulkan oleh komisi dan tanggapan dari berbagai pihak publik dunia. Itu untuk beberapa contoh literatur review. Saya mengambil satu saja dari nasional dan ataupun dari internasional. Untuk selanjutnya itu definisi AMA. Bagian dari akuntansi manajemen fokus pada biaya dan
dampak lingkungan. Itu tuh bisa mendukung keputusan yang berkelanjutan. Akuntansi manajemen membantu perusahaan mengidentifikasi biaya lingkungan yang sering tidak terlihat dalam akuntansi konvensional. Nah, untuk manfaat akuntansi manajemen dalam manajemen lingkungan atau AMA. Itu satu, mengurangi biaya lingkungan. AMA membantu perusahaan mengidentifikasi biaya lingkungan seperti limbah, emisi, dan juga penggunaan energi sehingga biaya tersebut dapat ditekan. Yang kedua itu meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya. Dengan AMA, perusahaan dapat mengurangi pemborosan bahan baku, air, energi, dan proses produksi. Yang ketiga, mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik. Informasi lingkungan yang akurat membantu manajemen dalam mengambil keputusan investasi dan operasional yang berkelanjutan. Yang keempat itu meningkatkan kinerja keuangan perusahaan, itu efisiensi biaya dan penggunaan sumber daya yang berdampak langsung pada meningkatkan profitabilitas perusahaan. Yang kelima, meningkatkan keputusan terhadap regulasi lingkungan. AMA membantu perusahaan memahami peraturan lingkungan dan menghindari sanksi hukum. Yang keenam, meningkatkan reputasi dan citra perusahaan. Perusahaan yang peduli lingkungan lebih dipercaya oleh konsumen, investor, dan pemangku kepentingan. Yang ketujuh, mendukung keberlanjutan jangka panjang. AMA membantu perusahaan menyediakan tujuan ekonomi dan pelestarian lingkungan. Terus selanjutnya ada praktik akuntansi manajemen lingkungan atau AMA. Yang pertama itu ada Life Sharing Assessment atau LCA, menganalisis dampak lingkungan produk dari tahap bahan baku hingga pembuangan akhir. Yang kedua, Material Flow Cost Accounting atau MFCA, mengidentifikasi aliran material dan biaya tersembunyi akibat limbah dan pemborosan. Yang ketiga itu ada Environmental Balance Scorecard, yaitu mengintegrasikan indikator kinerja lingkungan ke dalam pengukuran kinerja perusahaan. Yang terakhir ada Environmental Performance Indicator, yaitu mengukur dan memantau dampak lingkungan seperti emisi, energi, dan limbah. Untuk selanjutnya, analisis kritis akuntansi manajemen lingkungan atau AMA. Penerapan AMA terbukti meningkatkan kinerja keuangan dan kinerja lingkungan perusahaan. Keberhasilan AMA sangatlah bergantung pada komitmen manajemen puncak. Banyak perusahaan yang masih menghadapi kendala dalam penerapan AMA seperti keterbatasan sumber daya dan biaya awal yang sangat tinggi. Integritas AMA dengan sistem akuntansi konvensional belum optimal. Di negara berkembang, penerapan AMA masih relatif yang terbatas. Selanjutnya itu ada kesenjangan penelitian akuntansi manajemen lingkungan atau AMA. Yang pertama itu ada penelitian empirisi tentang penerapan AMA di negara berkembang yang masih terbatas. Model akuntansi manajemen lingkungan belum terintegrasi secara komprehensif dan juga sistem akuntansi perusahaan. Ketiga itu penelitian masih lebih banyak fokus pada aspek lingkungan dan keuangan, sementara dampak sosial perusahaan jarang dikaji. Dan terakhir itu ada minimnya penelitian yang membahas peran AMA dalam mendorong investasi di perusahaan produksi yang berkelanjutan. Selanjutnya ada kesimpulan. Untuk kesimpulannya, jadi itu suatu akuntansi manajemen lingkungan AMA berperan penting dalam meningkatkan kinerja keuangan dan berkelanjutan perusahaan. Penerapan AMA membantu perusahaan mengurangi biaya lingkungan yang meningkatkan efisiensi menggunakan sumber daya. Dan terakhir itu AMA mendukung pengambilan keputusan yang tepat serta meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi lingkungan. Untuk selanjutnya ada rekomendasi. Jadi, perusahaan disarankan mengadopsi AMA sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik bisnisnya. Jadi, manajemen perlu meningkatkan komitmen
dan dukungan terhadap peranan AMA. Penelitian selanjutnya diharapkan mengkaji AMA secara empiris dan berbagai sektor negara berkembang. Akuntansi manajemen perlu meningkatkan kompetensi dalam akuntansi manajemen lingkungan. Sekian dan terima kasih untuk hasil presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.